Ya, bisa direkam Pak Tatang. Oke, sudah. Coba siap, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Biar cepat selesai 1 jam, monggo. Nanti kalau harus tinggi ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Oke Pak, monggo. Ini masih proses direkam, sudah proses direkam. Mungkin suaranya agak dikurangi sedikit biar tidak, karena ini kita berdekatan. Nanti 1 jam ke depan kita akan bersama, nanti dipandu oleh Pak Tatang sebagai moderator, dan nanti saya sekaligus presenter dan operatornya. Saya mohon maaf menggunakan 2 laptop karena untuk satu sebagai operator, yang satunya untuk presentasi. Ngatulannya Pak Surkim. Oke. Kayak nanya bahasa Raisen. Itu Pak Tatang. Nah, ya, menyanyikan Indonesia Rayanya belum siap, jadi sementara nggak usah saja Pak Tatang, langsung acara saja ya. Ya. Untuk ada yang Pak Tatang suaranya. Saya matikan dulu sebelum mulai. Oh, belum mulai. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara walaupun melalui online, tapi insya Allah manfaatnya sama dengan offline. Pada hari ini kita akan menyimak bersama pemaparan yang akan diberikan oleh Pak Fatya mengenai definisi diapositik calon guru penggerak angkatan 9. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Karangpokok 3, yang ketiga Dikurangi saja volumenya. Dan yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk lebih memanfaatkan waktu, marilah kita awali bersama, kita buka bersama acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas basmalahnya. Insya Allah setiap pekerjaan yang diawali dengan bismillah akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Karangbokong 3. Yang terhormat Bapak Tusim SPD, waktu kami persilahkan. Lo, nyambung. Ya, bisa Pak. Semoga yang diharapkan oleh kita semua dalam kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri Karangbowong 3 yang saya hormati, syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rencana kita merupakan program calon guru penggerak. Pada hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan webinar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan atau dibawakan sebagai moderator yaitu Pak Kardam sebagai CGP angkatan ke-9. Semoga senantiasa Allah selalu memberkahi kepada kita. Semoga kegiatan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan nyaman mestinya. Mudah-mudahan wifi kita ini tidak ada kendala sampai kegiatan ini selesai. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Tidak ketinggalan kepada para tabi'in dan tabiatnya serta keluarganya. Mudah-mudahan selalu tercurah pada kita semua selaku umatnya. Semoga harapan kita di hari yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya peserta webinar di kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memulai kegiatan webinar hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi kepada kita. Kegiatan acara webinar pada hari ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses mestinya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua di antara CGP yang ada di SD Karangbowong 3 ini. Saya merasa bangga karena kita merupakan sekolah yang memiliki banyak CGP di angkatan 9 ini. Kalau tidak salah ada 2 ya. Di angkatan 7 ada 1, di angkatan 9 ini ada 2, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertambah lagi CGP di SD kita ini semakin banyak. Semoga harapan kita bersama ini semakin banyaknya CGP di satuan pendidikan semakin bisa merubah pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan CGP kita ini bisa akan membawakan suatu regulasi atau perubahan pendidikan yang ada di sekolah kita ke depan. Sekolah kita semakin maju dan semakin sukses dalam bidang pendidikan. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karangbowong 3 yang saya hormati, webinar kali ini akan mengambil tema diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Sekiranya budaya positif itu mengandung pengertian bahwasanya pembiasaan yang baik mestinya ya. Jadi pembiasaan yang bernilai positif yang akan mampu membawakan suatu perubahan di bidang ada karakter positif bagi siswa mestinya.
Dengan adanya budaya positif, kenapa ya Pak? Masih Pak. Positif itu Malam. pembiasaan yang bernilai positif yang akan mampu membawakan suatu perubahan dalam bidang terutama pada kita di atau pada kita ini. Jadi dengan adanya budaya positif itu ada motivasi intrinsik. Jadi dalam rangka untuk mengembangkan budaya positif itu mestinya perlu didukung dengan adanya motivasi intrinsik untuk dibangun dalam diri warga sekolah mestinya. Nah, di dalam warga sekolah ini di antaranya ada siswa dan ada pendidik atau para guru. Dengan dibangunnya motivasi intrinsik yang di dalamnya warga sekolah ada siswa dan guru agar dapat meyakini dan meyakinkan dalam dirinya baik siswa maupun gurunya yakin terkait dengan kebiasaan baik ini yang telah dibangun kembali di dalam dirinya baik intrinsik supaya yakin ini dapat untuk mencapai ini Bapak Ibu, dalam sambutan ini saya kira tidak usah panjang lebar, saya selaku kepala sekolah di sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan webinar ini bisa membawakan suatu manfaat mestinya bagi sekolah kita ya. Jadi sekali lagi dengan adanya webinar ini mudah-mudahan bisa ada manfaat dan maslahat yang diambil atau yang dinikmati oleh sekolah kita. Hanya itu yang perlu saya sampaikan dalam sambutan ini. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam sambutan ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Negeri Pramuka 3 yang telah memberikan sambutannya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita bangga untuk memiliki jajaran guru penggerak, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga akan membahas diseminasi budaya positif. Tentunya tujuannya adalah siswa untuk siswa kita semua. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari bersama penjelasan itu diseminasi budaya positif yang akan dijelaskan oleh Pak Kadam SPD selaku narasumber. Untuk waktu tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini sebagai tugas dari saya selaku pimpinan Angkatan 9 melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Dari saya memiliki sebuah sama-sama menyegarkan suasana. Nah, ini sebuah nyanyian yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bahagia. Ya, Bapak Ibu, mari kita Senang hidup sehat bahagia. Senang hidup sehat bahagia. Senang hidup sehat Hidup sehat bahagia. terima kasih Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan pada anak didik kita sebelum pembelajaran untuk memberikan motivasi belajar mereka bahwa kehidupan kita juga hal yang penting tentunya adalah hidup dengan sehat, hidup dengan bahagia. Ini menjadi suatu keinginan kita bersama karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas, kemudian bahagia, inspirasi yang bisa membangkitkan semangat bagi kita. Baik, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu terkait pelajaran hari ini. Ini adalah suatu bukti implementasi atau penerapan ini menggerakkan bahwa untuk memperlancar terus pembelajaran ada proses-proses. Silakan Bapak Ibu, silakan dari Bapak Ibu apa katanya hari ini. Misalnya kita di waktu Bapak Ibu apalagi hadir sepenuhnya Pak. oh ya sebelumnya terima kasih ya. Di kameranya tidak boleh tutup. Kamera terima kasih dari siapa ini? Kita Kira-kira apakah perlu memberi tanda ketika akan berpendapat perlu ya nanti Bapak Ibu apa mohon untuk bisa mengaktifkan dan juga izin dari kurang pas atau hal yang perlu ditambah mohon masukan atau
yang kedua, mengimplementasikan atau menerapkan budaya positif di sekolahnya dengan mengedepankan keberpihakan pada siswa. Itu tujuan kita pada materi ini. Untuk materi yang pertama, bahwa perubahan paradigma pembelajaran. Dahulu kita menganggap belajar ini sebagai suatu aktivitas pertama adalah membutuhkan stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Stimulus berarti adalah sebuah rangsangan. Rangsangan respon adalah perkembangan. Jadi kita masih kadang pikir bahwa belajar anak itu perlu dikenai dengan adanya rangsangan, yaitu berupa hukuman ataupun penghargaan. Tentu saja ketika meningkatkan motivasi mereka, kita diiming-imingi dengan adanya misalkan supaya nanti ranking 1 atau mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian belajar dalam konsep lama itu terkesan bahwa pembelajaran lebih dikuasai oleh guru, murid hanya sebagai penerima. Kita masih belum menganggapan bahwa siswa ini adalah kertas kosong yang kita bisa arahkan kemana. Terkait sebuah penciptaan bahwa manusia Dewan Toro itu sudah jauh-jauh sebelumnya bahwa tugas guru itu adalah menuntun. Jadi siswa itu bukanlah sebuah kertas kosong, kertas yang sudah tertuliskan sama. Tugas kita adalah menegakkan tulisan tersebut. Sehingga dari pemikiran stimulus respon ini, maka berubahlah paradigmanya menjadi teori kontrol. Di mana teori kontrol ini lebih mengedepankan terhadap kemampuan siswa. Beberapa hal yang diskonsepsi tentang teori kontrol ini. Sebelumnya, sebelum kita bahas apa itu tadi diskonsepsinya, kita simak yang kedua bahwa pembelajaran yang tadinya dikuasai oleh guru, maka paradigmanya harus berubah bahwa prinsip pembelajaran itu harus berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang sepentingnya di masa depan. Dr. William Dasar melalui Montessori memberikan beberapa konsepsi atau konsep yang salah. Konsep yang keliru tentang makna kontrol, yaitu yang dilupa, yang perlu diluruskan. Apa itu? Yang pertama bahwa guru bisa mengontrol murid. Ini sebuah konsep yang keliru bahwa kita bisa menguasai murid. Padahal artinya supaya pembelajarannya lebih efektif, bahwa biarkan mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka, kompetensi mereka. Kemudian yang kedua, konsepsinya adalah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dulu guru berpendapat bahwa dengan kita memberikan sebuah penguatan positif atau memberikan penghargaan itu bisa efektif dan bermanfaat. Padahal ini sebuah ilusi. Jika kita memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik secara tidak langsung membuat mereka tertegun. Jadi apa yang mereka lakukan itu mengharap sebuah penghargaan atau mengharap sebuah apresiasi saja tanpa adanya stimulus dalam
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Sesuai dengan ucapannya berarti memang Allah. Berakhlak mulia, Ya, Pak. betul sekali ya. Kejujuran, keamanah, misalkan menghargai agama lain, suku bangsa lain, apabila yang bergabung di dalamnya. Ya, toleransi ya, baik itu termasuk nilai kebaikan ya. Alhamdulillah. Ini sudah disebutkan menurut Ibu Mari atau DPP. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Generation atau IHF, jadi Wanita Integritas dituntaskan. Yang begitu fokuskan ini sudah kita berusaha mewujudkan karakter yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, target yang selanjutnya adalah motivasi tindakan pendisiplinan. Ketika seorang anak atau seorang individu melakukan suatu kegiatan yang tidak disiplin atau melanggar suatu kebijakan atau aturan, ini mereka pastinya memiliki 3 motivasi dorongan. Apa motivasi mereka sehingga mereka melakukan atau dorongan mengapa mereka yang pertama bahwa mereka melakukan suatu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi umat. Mereka berusaha untuk tidak melanggar dari ketidaknyamanan itu. Kemudian yang kedua, perilaku mereka ketika berusaha untuk disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena disiplin anak yang bisa ketika ada guru seolah-olah mereka berbuat baik atau terlihat bersemangat, tapi ketika tidak guru yang ada guru yang di depannya atau di sekelilingnya mereka biasa saja. Jadi mereka motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka motivasi ketiga inilah yang menjadi bukan pada cita-cita. Mereka menyadari bahwa tindakan disiplin itu mereka menyadari bahwa itu penting untuk kehidupan dan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini ada kaitan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi dengan disiplin. Secara entitas atau kemanfaatannya bahwa hukuman penghargaan itu termasuk pada identitas jika kita meningkatkan disiplin dengan hukuman atau penghargaan ini dikatakan sebagai identitas yang dekat. Karena hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan mematikan. Seperti yang saya katakan bahwa awalnya ketika anak itu mungkin dia bisa menyadari atau terang terhadap perilaku usahanya, tapi lama-laun hukuman ini justru akan menimbulkan satu dendam atau mungkin satu kebencian sehingga mereka bisa jadi melakukan yang lebih dari itu. Yang kedua adalah penghargaan, itu juga termasuk identitas yang gagah. Penghargaan itu adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan atau benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, ini juga termasuk identitas yang gagah karena dengan penghargaan ini bisa menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Mereka akan melaksanakan suatu tahapan ketika mereka dihargai atau diberi
dari seseorang, kemudian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Jadi misalnya saja ketika anak memaksakan jendela, maka dia harus berkonsekuensi, misalnya untuk mengganti jendela. Buku anak itu menjawab kesalahan. Ini akan dilaksanakan ketika awalnya dibentuk dulu sebuah keyakinan bersama. Dengan hukuman ketika teman berarti menghukum seolah menyerahkan dengan proses yang sifat memaksa kepada. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi merupakan sebuah pendekatan yang paling ideal. Nanti akan kita sama-sama pahami apa itu restitusi. Selanjutnya, bahwa manusia dalam hidupnya memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 ini kebutuhan dasar manusia. Yang sama bergabung bagi guru yang baru bergabung, mohon maaf tadi fokus pada materi belum digabung. Ini kita sudah ada materi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup, kemudian untuk kebutuhan untuk ketenangan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan akan penguasaan. Bertahan hidup tentunya berkait dengan mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan itu paling utama. Ketenangan terkait hobi, bahagia, kemudian kasih sayang, misalkan ketika seorang anak ingin diperhatikan oleh guru, kemudian ingin diterima pada kelompoknya, nah itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Kebebasan ini terkait kebutuhan untuk bebas berekspresi. Tentu saja dalam pembelajaran mereka memiliki keinginan untuk bebas tidak pada aturan yang mengatur. Kemudian kebutuhan penguasaan, ini saya beri contoh ketika seorang anak ingin menguasai atau menjadi seseorang yang berada di sebagai ketua misalnya, ingin menguasai pada teman-temannya, orang yang paling berkuasa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini adalah yang Bapak Ibu apa sudah memperhatikan subjek yang telah Bapak Ibu? Ada yang bertanya sudah Bapak Ibu? Sudah. Jadi Bapak Ibu juga sudah memperhatikan membuat subjek yang telah disediakan bahwa keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi ketika kita sudah menyepakati, maka kalau bisa Bapak Ibu juga menempelnya di kelas sehingga setiap kali melewati tempat tersebut kita sama-sama ingat bahwa kita punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk maju kelas. Nah, ini seperti acuan dan berperilaku dari sini.
Manajer. Ih, menurut saya sebagai manajer Pak itu yang paling tepat. Oh iya, tadi ada para dari Sebagai teman. Oh benar. Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Jadi yang paling utama dalam motivator ini adalah memang sebagai manajer. Ya. Jadi kalau yang kerja ini bisa dikatakan adalah identitas yang gagal. Paling tidak, kalaupun kita bukan sebagai sebagai manajer, perusahaan sebagai ketiga restitusi ini yang terakhir adalah sebuah proses yang ketika masalah mahasiswa ini angka baiknya kita memakai restitusi. Ini sudah tidak zaman lagi ya ketika sebuah kesalahan diberi hukuman ternyata anak-anak ketika diberi hukuman ya setelah justru mereka berontak. Ya, ini kita sebuah solusi bagaimana menghadapi masalah siswa dengan menggunakan pendekatan segi restitusi. Tentangnya dari segi restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini bisa memberi pengantar kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi tekan dulu identitas mereka supaya tidak merasa bersalah tanpa dihargai. Setelah melihat mereka sudah stabil, sudah tenang, apa yang
juga melaksanakan sesi senam pada hari Jumat bersama hari Jumat. Dan yang selanjutnya adalah ini dari daerah Kabupaten nah, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya. Itu saja Bapak Ibu, ucapan terima kasih sudah hadir dalam Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga kelas sekolah saya. Mudah-mudahan bisa memberikan satu penyegaran kepada Bapak Ibu sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Terima kasih. Kalian hal yang bermanfaat atau bermanfaat mohon saran masukan dari Bapak Ibu. Tutup dengan sebuah pantun burung dirian burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dan ilmu yang luar biasa untuk kita semua dari Pak Adam, khususnya untuk semakin bisa mengantarkan proses Islam selanjutnya untuk lebih memaksimalkan tujuan mulia kita tersebut. Maka di sesi berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu monggo kami berikan waktu dan kesempatan sepenuhnya pada Bapak Ibu semua. Saya mau bertanya, Pak. Boleh? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih tadi sudah dijelaskan begitu panjang dan sangat bisa dipahami ya. Tapi ada sedikit tadi masih ganjalan saya itu. Tadi ada pernyataan dari Bapak itu. Tadi menurut Bapak bahwa pemberian hukuman tidak efektif dalam menciptakan disiplin. Nah, kalau tidak efektif dalam menciptakan disiplin itu mungkin hukumannya bersifat tadi kayak semacam kayak kata-kata yang kurang pas atau semacam kayak fisik itu mungkin kurang pas. Nah, lalu bagaimana jika hukuman tersebut yang sifatnya itu sifat yang bersifat positif atau mendidik, misalnya memberikan tugas tambahan dan lain-lainnya, itu bagaimana Pak? Karena kaitannya dengan hukuman kita itu dengan kata-kata ataupun bahkan hukuman yang bersifatnya itu sedikit agak kekerasan gitu. Terima kasih. Apa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya sampai ke sini. Monggo Pak Tarkam dijawab.
terima kasih atas jawabannya, begitu bisa ditangkap ya. Terima kasih Pak Karam. Terima kasih Pak Adam dan Pak Hukim terkait hukuman dan penghargaan tadi yang berarti hanya untuk menimbulkan motivasi eksternal, tidak memunculkan motivasi internal atau kesadaran diri. Monggo selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lagi atau tanggapannya kami persilakan. Monggo Bapak Ibu kami berikan waktu. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Jika ada pertanyaan lagi, silakan bisa klik raise hand pada tombol yang telah tersedia. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nah, berikutnya waktu kami kembalikan kepada Pak Adam untuk menguatkan apa yang telah disampaikan beliau pada materi sebelumnya. Waktu tempat silakan untuk Pak Adam kami berikan. Berikan tepuk tangan satu kali lagi Bapak Ibu untuk Pak Adam atas materi yang luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk waktunya. Semoga ilmu yang diberikan akan berbekas untuk kita semua, agar siswa-siswa kita semakin menjadi orang terbaik di masa depannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Betty? Oh, sing suka